apakah teman-teman sabar untuk mendengarkan penyampaian materi dari narasumber kita? Kalau saya sih sebenarnya sudah tidak sabar ya, karena jujur aja nih, materinya sangat menarik sekali dan memang saya sangat butuh sekali dengan materinya. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada siapa saja yang sudah hadir? Ada Ce Ade Irma, ada Ce Alpa, ada Ce Harlina, Ce Kiki, Ce Mita, dan Ce Novianti, dan Ce Winda. Masya Allah, luar biasa ya Mbak. Alhamdulillah, walaupun eh, masih pagi-pagi biasanya emak-emak sibuk, tapi Alhamdulillah banyak sekali yang menyempatkan hadir di pagi hari ini. Baik teman-teman semua, sebelum ke penyampaian materi, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Berikut saya akan menampilkan biodata dari pemateri atau narasumber kita pada hari ini. Silahkan, boleh ditampilkan biodatanya. Gimana, Mbak? Biodatanya boleh ditampilkan. Di Mbak bisa share screen nggak? Share screen sebentar ya, Mbak. Gak ada, Ce. Share screen. Atau dibacakan saja. Boleh dibacakan aja, Mbak. Oh iya, dibacakan saja ya. Ce Ipat ini. Nama lengkapnya yaitu Fatmawati, sarjana sosial ya. Kemudian regunya regu 5, Asoka Regional Bogor. Di sini dari pendidikan di sini saya langsung saja ya. Di sini luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini. Jam terbangnya sudah banyak dan juga karyanya juga sudah sangat banyak ya, luar biasa. Di sini jam terbang karirnya berpengalaman sebagai guru BK, kemudian trainer dan terapis rumah sehat jiwa, operator les privat, kemudian owner jasa penulisan naskah atau script writer online di Instagram dari tahun 2021 sampai sekarang. Ini karyanya juga luar biasa, sangat banyak sekali ya. Ada novel Dermaga Penantian, antologi cerpen, kemudian dan masih banyak lagi ya. Mungkin cuma sekilas aja ya dibacakannya. Iya, di sini teman-teman bisa baca sendiri ya di sini untuk biodata narasumber kita pada hari ini. Luar biasa sekali, sudah banyak jam terbangnya dan juga karyanya juga sudah banyak sekali. Masya Allah. Baik teman-teman, apakah teman-teman sudah tidak sabar uh, untuk uh, baiklah, apakah teman-teman sudah tidak sabar untuk mengetahui dari mendapatkan ilmu dari narasumber kita pada hari ini? Ya, oleh karena itu saya persilahkan kepada narasumber kita. Silahkan, Cuk. Ya, terima kasih Cak Eva sudah memandu acara kita pada pagi Sama-sama. hari. Iya. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut serta di Zoominar Zoominar kita pada pagi hari ini, yaitu tentang eh, financial budgeting untuk pemula anti boncos ya. Bentar ya teman-teman.
Ya, oke, kita langsung ke ini aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan sharing, saya akan sharing tentang financial budgeting untuk pemula anti anti boncos ya. Karena mungkin teman-teman di sini ada yang lebih paham dari saya tentang budgeting keuangan, atau sudah ada yang menerapkannya. Maaf ya teman-teman. Iya ya. Iya. Maaf ya teman-teman, saya sambil ngomong, mungkin teman-teman sudah paham lah kalau punya anak kecil ya. Nah, hmm, mungkin di sini teman-teman sudah ada yang lebih ahli gitu dalam manajemen keuangan atau dalam budgeting. Nah, saya sedikit sharing tentang pengalaman saya yang dulu di awal jadi ibu rumah tangga atau di awal saya menikah itu saya sering banget kebingungan gitu, kebingungan setiap akhir bulan kemana ya uang ini perginya, kita mau beli apa, beli 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 gitu, makan di luar, makan makan makan, tiba-tiba di akhir bulan uang sudah habis, kita kebingungan, uangnya buat apa aja ya kita pakai, kok habis ya cepet banget gitu, kok uang cuma lewat doang ya gitu. Kita nggak punya catatannya, kita nggak punya apa bukunya atau catatan, ya catatan keuangannya, pengeluarannya. Jadi kita nggak bisa evaluasi gitu. Nah, dari situ kemudian saya mencari tahu gitu, belajar mengenai budgeting keuangan ini dan memulainya di tahun 2021. Jadi sudah hampir 4 tahun ya saya menerapkan budgeting keuangan ini untuk rumah tangga saya. Di awal, di 1 tahun pertama mungkin masih ada boncos-boncos sedikit, tapi semakin ke sini semakin terkontrol gitu. Alhamdulillah semakin terkontrol, semakin bisa mengontrol diri. Nah, kenapa sih kita perlu memulai budgeting? Karena budgeting itu merupakan salah satu bentuk aktivitas pengelolaan keuangan yang cukup penting ya teman-teman. Dengan membuat anggaran bulanan dan melacak pengeluaran, kita dapat mengontrol pendapatan dan pengeluaran. Kadang ada aja gitu ya, seperti yang mungkin seperti diri saya yang tadi ya, di awal bulan kita mau apa aja beli 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 gitu, tanpa tanpa membuat list kebutuhan mana yang prioritas, tanpa menyisihkan untuk menabung gitu, pakai-pakai aja, tahu-tahu habis uang, tahu-tahu di akhir bulan kita puasa aja gitu karena uang kita habis, atau parahnya kita malah hutang gitu ke orang, yang itu yang membuat menambah beban pikiran gitu ya. Nah, saya mengutip salah satu kata-kata kata-kata bijak dari ahli budgeting ya, yaitu Robert Robert T. Kiyosaki, yaitu kecerdasan kecerdasan memecahkan masalah ya, dan menghasilkan uang. Uang tanpa kecerdasan finansial adalah uang yang akan segera habis. Nah, jadi kalau uang tidak di-manage dengan baik, dia akan sangat cepat habisnya. Kan ada istilah gajian cuma lewat doang gitu ya. Gajian cuma lewat doang. Yaitu karena kita eh, mengatur tidak mengaturnya dengan baik gitu.
Untuk definisi budgeting itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budgeting adalah penganggaran atau rencana perkiraan biaya pengeluaran untuk menghasilkan produk dalam satu periode tertentu. Kalau produk yang kita maksud di sini adalah produk investasi gitu ya, investasi atau dana darurat yang kita sisihkan, kita paksa lah istilahnya. Kalau menabung itu kan kita jangan menunggu di akhir, menunggu sisa di akhir, eh, sisa-sisa belanja, tapi sisipkan di awal saat melakukan budgeting, saat awal gajian itu udah dipisahin mana untuk tabungan langsung diamankan gitu. Nah, untuk manfaat dan tujuan budgetingnya itu sendiri, yang pertama tadi itu ya teman-teman, untuk mengontrol pengeluaran. Jadi kita sudah plot-plotkan, kita sudah plotin gitu, eh ini untuk apa, untuk apa belanja bulanan berapa, untuk makan berapa, untuk shopping berapa, untuk holiday berapa gitu. Jadi nggak boleh melebihi budget itu. Kalau melebihi budget yang kita anggarkan itu sudah termasuk boncos gitu ya. Terus mengurangi stres keuangan karena ya itu tadi ya teman-teman, kalau di akhir bulan kita udah nggak ada uang, nggak ada tabungan, uang habis gitu, nggak ada simpanan, eh, malah menambah hutang itu membuat stres gitu. Yang ada malah keuangan kita stres, kita juga stres gitu. Jadi adanya budgeting ini untuk mengurangi stres keuangan. Terus selanjutnya yaitu untuk memantau kinerja keuangan kita. Jadi kalau kita punya catatan setiap bulannya, kita punya data tuh, hmm, setiap bulannya nih kita keuangan kita naik atau turun, tabungan kita naik atau turun gitu, pemasukan kita, penghasilan kita itu kemana aja, kita bisa kontrol kinerja keuangan kita. Kan ada uang yang kita alokasikan untuk investasi juga yang dia menjadi bertambah gitu jumlahnya. Nah, kemudian untuk mengamankan aset, ya dengan budgeting kita bisa mengamankan aset kita. Kita juga bisa ikut asuransi, asuransi pendidikan, asuransi jiwa, dan asuransi yang lainnya gitu. Kita bisa ikut investasi yang banyak instrumennya, kita bisa pilih salah satu yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Kemudian dengan budgeting juga hidup kita lebih bersyukur ya dan lebih bahagia. Tentunya lebih tenang ya, kita nggak punya hutang. Eh, Kebutuhan kita selama satu bulan itu stabil, terkontrol gitu. Kita juga jadi lebih sederhana, kita tidak menghambur-hamburkan uang. Kemudian kita juga jadi lebih happy gitu ya. Eh, Apa namanya? Tujuan, goals dari budgeting itu goals dari budgeting itu sendiri, kita bisa mencapai financial freedom. Itu impian banget untuk kita semua ya. Kondisi di mana kita terbebas hutang, kita bisa mandiri mengelola keuangan kita, penghasilan tanpa harus bekerja keras gitu ya, melewat investasi yang kita tanamkan sejak sedini mungkin, sejak muda gitu. Di hari tua kita tinggal memetiknya. Kita banyak tabungan, gitu ya, dana darurat aman gitu ya, Masya Allah. Nah, kapan sih waktu terbaik untuk memulai budgeting? Waktu terbaiknya yaitu gaji, sebelum menerima gaji atau pemasukan. Nah, supaya kita tidak tergoda untuk menghabiskan uang sebelum membuat perencanaan keuangan. Jadi kalau saya Hamin 2 ya, Hamin 2 sebelum gaji masuk itu sudah membuat list kebutuhan budgeting apa aja akan dialokasikan untuk apa aja uang selama satu bulan. Tuh. Dan
untuk apa aja gitu. Selanjutnya, hmm, nih, gimana sih caranya gitu ya untuk memulai budgeting? Cara untuk memulai budgeting itu yang pertama kita bisa mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Pertama kita membuat dulu catatan pengeluaran dan pemasukan ya. Seperti ini teman-teman. Pemasukan kita berapa, dialokasikan untuk berapa orang, ada cicilan atau angsuran apa gitu, terus baru kebutuhannya. Eh, oh, yang itu. Ya, tunggu, tunggu. Oh, ini. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, setelah mencatat semua keperluan kita, kemudian kita hmm, hmm, ya, yang pertama kita mencatat semua pemasukan dan pengeluaran selama 1 bulan ke depan. Kemudian kalau kita kesulitan atau nggak ada waktu gitu buat catat manual di buku budgeting, kita bisa menggunakan aplikasi budgeting. Banyak ya teman-teman di Play Store, ada Money Lover, terus ada yang lainnya juga. Itu memudahkan banget sih. Jadi kalau kalau secara manual kan mungkin ada yang merasa agak ribet gitu ya, dicatat dulu terus setiap bulannya dilihat-lihat lagi, dihitung lagi kurvanya gitu. Nah, kita bisa alternatif lainnya kita bisa menggunakan aplikasi budgeting. Tinggal karena dalam keseharian kita juga lebih banyak pegang handphone ya daripada pegang buku gitu. Terus yang ketiga, prioritaskan untuk tabungan dan dana darurat, yaitu tadi untuk apa namanya tabungan dan dana darurat kita sisihkan di awal. Misalnya gaji kita 10 juta gitu, kita sisihkan dua apa 20%, 20% ya untuk tabungan dan dana darurat. Dana darurat 10%, tabungan 10% gitu di awal. Dan kita langsung pisahkan dan untuk mengamankan supaya tidak terpakai gitu. Terus hindari gaya hidup yang berlebihan. Karena kadang gaya hidup kita lebih tinggi daripada gaji kita gitu ya. Ada juga yang sampai berhutang di pay later gitu untuk memenuhi gaya hidup. Itu jangan sampai ya teman-teman. Nah, selanjutnya gunakan uang tunai untuk memudahkan penyusunan anggaran, terutama jika menggunakan metode amplop. Nah, ada mana metode investasi apa sih menabung metode amplop ya teman-teman. Jadi ada kalau kita bisa lihat di toko-toko online amplop budgeting itu lucu-lucu ya teman-teman. Eh, Perlengkapan budgeting keuangan itu lucu-lucu. Itu yang itu juga bisa bikin mood kita jadi naik gitu ya kalau lagi budgeting. Lebih iya kita bisa menggunakan uang cash gitu. Sebetulnya kalau karena kita bagi-bagi gitu kan budgeting itu kan membagi-bagi untuk belanja bulanan berapa, beras berapa gitu, untuk laundry berapa, untuk jajan berapa gitu. Karena dibagi-bagi itu jadi lebih sebetulnya lebih efektifnya pakai cash ya teman-teman. Tapi sekarang kan ada juga kayak tagihan listrik, tagihan air, tagihan internet kan itu harus apa namanya non tunai ya.
Non tunai itu bisa juga kita bagi non tunai berapa gitu, pengeluaran non tunai dan pengeluaran tunai. Nah, untuk selanjutnya itu kita bisa lakukan investasi. 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 Instrumen investasi itu banyak ya teman-teman, nggak cuma investasi emas. Yang paling umum dan tidak tergerus inflasi itu ya investasi emas. Tapi jika teman-teman mau mencoba investasi lain yang lebih menantang, kita bisa mencoba investasi saham, deposito, surat berharga negara, dan instrumen investasi yang lainnya gitu supaya uang kita tidak tergerus inflasi. Kalau uang disimpan di rekening atau di tabungan di rumah itu nilainya nggak akan sama. Kita simpan uang di tahun ini, 10 tahun kemudian jumlahnya tidak akan sama lagi seperti di tahun ini gitu. Seperti uang 1.000 rupiah di tahun 90-an itu kan besar banget ya teman-teman. Tapi di tahun 2025 ini uang 1.000 rupiah udah nggak ada apa-apanya gitu. Sudah tergerus inflasi. Itu lebih baik uangnya kita suruh kerja gitu. Uangnya yang suruh kerja ya di investasi itu supaya beranak pinak gitu. Kita dapat keuntungan. Terus selanjutnya gunakan metode budgeting yang sesuai dengan kondisi keuangan. Ada metode 50, 30, 20, ada metode 40, 30, 20, 10, dan ada metode 60, 20, 20. Nanti kita bahas ya. Nah, oh iya, yang paling urgent itu kita harus punya dana darurat karena ke depan kita nggak akan tahu ya akan terjadi apa gitu. Jadi apa untuk dana darurat itu sendiri adalah dana yang disiapkan untuk menghadapi suatu kondisi yang tidak terduga seperti kehilangan pekerjaan, kondisi medis tertentu, dan kondisi darurat lainnya. Jadi kita tuh wajib punya dana darurat di rumah. Nah, untuk jumlahnya itu sendiri, ya, kalau belum menikah, idealnya memiliki dana darurat sebesar 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Jadi misalnya kalau pengeluaran bulanan kita 1 bulan itu 5 juta misalnya, eh, kita eh, kita bisa menganggap ideal kalau kita minimal sudah punya 3 kali pengeluaran. Misalnya kita sudah punya 15 juta, itu kita sudah aman untuk dana darurat. Jadi kalau ada kondisi darurat tertentu, kita sudah siap untuk menghadapinya gitu. Kalau sudah menikah, idealnya 6 sampai 9 kali pengeluaran bulanan. Kalau sudah menikah dan punya anak, ini lebih besar lagi. Idealnya 9 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Itu sudah ideal. Jadi, karena apa seperti teman saya ya, teman saya ada dia tiba-tiba di PHK waktu COVID, COVID-19 karena nggak punya dana darurat, jadi dia kebingungan. Akhirnya dia jual semua tabungan dia, kayak jual emas gitu ya. Terus sampai berhutang sana sini gitu. Tapi kalau kita punya dana darurat, ketika kondisi ekonomi kita sedang down, kita tidak perlu pusing. Kita sudah punya dana darurat untuk kita gunakan selama beberapa bulan ke depan sampai ekonomi kita stabil lagi, keuangan kita stabil lagi. Nah, ini ya contoh budgeting yang metode 50, 30, dan 20. 50% untuk kebutuhan pokok seperti listrik, air, sewa kos, makan, belanja bulanan, internet, dan pulsa gitu ya. Terus yang 30% itu untuk keinginan atau self-reward. Kita masih tetap bisa jalan-jalan, kita masih bisa tetap makan di luar, dengan budget yang telah kita tentukan dan nggak boleh
lebih dari budget yang kita sudah anggarkan supaya tidak boncos gitu. Terus kemudian yang 20%-nya investasi, ada dana darurat, dana pensiun, ada juga yang untuk nabung atau investasi gitu. Nah, berikutnya ada metode 40, 30, 20, dan 10. 40% untuk kebutuhan hidup, 30%-nya untuk cicilan atau hutang, karena cicilan dan hutang itu harus diprioritaskan di yang paling utama ya teman-teman, setelah kebutuhan hidup. Kemudian yang 20%-nya tabungan dan investasi, dan 10%-nya donasi dan sumbangan. Nah, kalau ini ada, eh, ya, kalau di agama kita kan untuk zakat itu dua 2,5% ya. Jadi eh, kita bisa bisa 2,5% kita gunakan atau bisa lebih juga untuk sedekah gitu, untuk sumbangan atau donasi. Terus kemudian metode 60, 20, 20 nih. 60% untuk kebutuhan pokok, ini lebih banyak. Terus 20%-nya untuk keinginan, dan 20%-nya lagi untuk investasi. Tuh. Bisa juga. Kalau kita mau, misalkan kita berencana untuk umroh juga, umroh atau liburan ke luar negeri, kita bisa menganggarkan juga. Misalnya budgetnya berapa, 100 juta gitu. Kita kita nabung setiap bulan, kita cicil berapa, 100 juta kali dibagi berapa tahun gitu. Jadi setiap bulannya kita nabung berapa gitu. Misalnya setiap bulan kita nabung 2 juta buat liburan atau buat umroh gitu. Itu bisa dalam jangka waktu tertentu. Kalau di budgeting sendiri ada apa? Saving challenge ya teman-teman. Saving challenge apa namanya? Nah, seperti ini nih, saving challenge. Jadi ada apa? Kertasnya ada yang yang bikin menarik gitu, yang bikin gak ngebosenin saat budgeting itu ya, karena em, instrumennya banyak gitu, perlengkapannya gitu, lucu-lucu kayak apa? Pakai stiker, mikir ada dompet budgeting gitu, diplot-plotin untuk gas, untuk beli beras, untuk internet sudah diplotin. Terus dikasih stiker supaya lucu gitu ya, ada keterangan gas, ini uang makan gitu, uang ke salon. Terus saving challenge ini yang kalau saving challenge ini misalnya kita mau challenge nabung, kalau di sini 350.000 satu bulan gitu. Jadi di sini ada angka-angkanya. Kita ngisikan misalnya sehari eh, masukin 10.000, 20.000, 50.000 gitu. Ini tinggal di checklist tuh. Terus itu banyak ininya apa? Kita bisa pakai pulpen warna-warni, stabilo atau stiker-stiker lucu lainnya gitu untuk di dompet dan di buku catatan budgeting kita. Nah, keuangan yang seimbang akan menghasilkan ketenangan pikiran. Mulailah dengan merencanakan anggaran dan mengendalikan pengeluaran. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, penyampaian materinya sungguh luar biasa. Saya yakin di sini teman-teman semua juga yang sama nih, yang mendapatkan pencerahan gitu selama ini kan. Sebagai ibu-ibu yang mengelola keuangan, kita pasti sangat membutuhkan sekali ya ilmu finansial budgeting ini. Saya sendiri merasa kadang memang sering boncos begitu ya. Iya, Nah, sepertinya memang harus pakai ilmunya gitu, jadi biar nggak boncos-boncos terus gitu. Teman-teman di sini juga pasti banyak yang ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan pada hari ini, yaitu financial budgeting. Baik, untuk yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand dan nyalakan mikrofonnya.
Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand dan nyalakan mikrofonnya. Oh, yang via chat juga boleh ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya via chat juga boleh. Pertanyaannya akan saya bacakan dari C Alfa. Kalau Cipat memilih investasi dalam bentuk apa? Mangga Cek, silahkan dijawab. Saya, kalau saya pribadi karena baru berapa tahun ya mulai. Eh, sebentar ya, Cek. Oke. Kalau saya pribadi, izin menjawab ya, Cek Alfa. Kalau saya pribadi, saat ini masih di investasi saham sama dan emas ya, emas dan saham. Belum belum mencoba instrumen yang lain. Sementara baru dua instrumen yang saya gunakan. Gitu. Oke, Cek saham dan emas. emas. Ya. Banyak sih sebetulnya investasi itu ya. Ada deposito, ada surat berharga negara. Tapi yang kalau saya ya, Kata Cak Alfa, oh ini pertanyaannya ini ya, bertanya lagi, cara memilih saham yang tepat seperti apa caranya, Cek? Wah, sepertinya ini kayaknya harus dibuatkan Jumbinar baru ini. kita bahas saham gitu ya. Cek. Iya. Iya, kalau apa bahas saham, kalau untuk belajar saham itu sendiri butuh waktu yang cukup panjang ya dan harus berhati-hati gitu. Nggak bisa kita sembarangan investasi gitu. Yang ada nanti kalau perusahaannya bangkrut ya kita juga ikut merugi. Yang paling aman itu ya eh, kita cari yang perusahaan yang sekiranya dia membangkitkan gitu kayak tambang. Terus kayak yang perusahaan-perusahaan besar yang sudah apa namanya yang sudah jam terbangnya sudah tinggi gitu ya. Itu sih, Ce. Terus yang paling aman itu enggak paling aman juga sih. Gimana ya? Hmm, sekarang kan udah banyak tuh di aplikasi saham ya, ada Santara, ada Bibit, ada Stockbit. Nah, di situ kita bisa cari yang apa namanya yang sudah berpengalaman gitu untuk investasi ke perusahaannya, perusahaan yang sudah benar-benar eh, apa, yang sudah benar-benar banyak ininya yang invest di situ gitu. Itu sih, Ce. Hasil investasinya didapatnya per berapa lama, Cek? Ya, tergantung investasinya juga ya, Ce. Ada yang 1 bulan sekali ada gitu dapat, ada juga yang dalam jangka waktu 1 tahun baru ada gitu. Kalau suami saya waktu itu apa invest apa sih namanya kalau jalan tuh batu bara bukan ya? Kayak material untuk jalan gitu ya, pembuatan jalan. Itu baru 1 tahun baru dapat gitu. Dan itu pun cuma berapa persen ya, di bawah 10%.
gitu. Tapi mungkin kalau investasinya besar juga feedbacknya akan lebih besar juga. Ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, ada juga yang 6 bulan gitu, baru dapat. Gitu, Cek. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Kayaknya diborong semua sama Cak Alfa ini ya. Kayaknya apa habis ini mungkin mau japri nih. Investasi saham untuk uang pokok apakah bisa diambil sewaktu-waktu, Ce? Kalau kalau yang di apa bibit di aplikasi bibit itu kita bisa ambil, tapi kita harus jual dulu. Kita harus jual dulu saham yang kita beli itu yang kita punya kita harus jual dulu. Tapi itu butuh waktu ya, 3 sampai 1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu untuk menjualnya gitu. Nggak bisa langsung cair gitu. Hmm. Tapi bisa diambil sewaktu-waktu. Jualnya di aplikasi. Iya, di aplikasi, Cek. Di apa? Ada beberapa apa sih? Ada aplikasi bibit, Cek. Di situ ada ininya apa namanya? Simulasinya juga kalau di bibit. Jadi kita dikasih simulasi uangnya dulu gitu, 100 juta, terus kita gunakan untuk investasi-investasi gitu. Nanti ada simulasinya kalau di bibit gitu. Kalau di Santara nggak ada simulasi sih, langsung gitu. Tapi kita bisa cari ini dulu, cari info itu tentang aplikasi yang terpercaya. Sejauh ini Bibit sama Stockbit udah ini sih lumayan banyak juga yang menggunakan, sudah menjanjikan juga gitu. Atau bisa juga kita investasi ke bank gitu, ambil instrumen yang lain, investasi saham yang sudah bekerja sama gitu. Terakhir, Ce, spill 5 company Langsung ya. Ada. harus apa aja nih, Ce? To the point nih kalau ini ya. Iya, Eh, tadi poin. Iya, oke. Hmm, Spill di sini atau tapi kalau yang apa namanya? Untuk investasi saham ini, kalau di saya kemarin baru simulasi di Bibit. Nah, kalau yang sudah ini banget, ini Kita kita aja. jepri aja nggak sih Mbak? Cek, Kita kita sebut sebut company di sini nanti ini nggak. hmm, mungkin ini nanti jadi salah satu keuntungan kita peserta yang ikut Jumdinar pada hari ini. Oh iya. Apa? Jadi saham itu kita kalau saya pribadi saya bagi kalau suami itu ada beberapa di Santara, tapi saya lupa nama perusahaannya di Santara, di aplikasi Santara. Kalau di aplikasi Bibit, Bibit ya, Stockbit tapi Bibit ya, Stockbit ya, Stockbit. Tuh. Kalau di sebentar saya cek aplikasi dulu, saya lupa nama perusahaannya. Ada Mayora, udah garam. Iya. Dah, tuh, sudah. Iya, sudah.
Ya. Nah. Iya, intinya perusahaan yang sudah teruji. Kalau saya sih se apa namanya kalau yang di stok Stockbit ya, di Stockbit ini belum berani yang nama baru gitu. Jadi ambil yang di Mayora sama di Gudang Garam gitu, Gudang Garam ya. Kalau suami tuh ambil di Santara itu ambilnya yang perusahaan pembangunan jalan gitu. Tambang sama apa? Sop duren ya kalau suami. Itu kan yang masih kecil-kecil karena itu waktu itu kami ambilnya di waktu di awal-awal pernikahan ya tahun 2021 kalau nggak salah. Itu kita ambil yang kecil-kecil, yang besar sedikit baru berani sekarang gitu. Belum banyak sih saya investasi baru beberapa aja gitu karena baru mulai apa masih tergolongnya baru mulai juga kan ya baru 4 tahun ya. Itu saya juga masih belajar, masih kadang masih ada boncos-boncosnya dikit gitu lah, Cek. Oh. Masya Allah, ini Cak Alpa dapat banyak nih ya. Gitu. Cak Alpa, apa ada pertanyaan lagi atau nanti mau langsung via Japri? Mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan? Atau kita foto dulu, Mbak. Oh iya betul ya. Kalau Iya. masih diuntungkan karena usia masih muda ya. Tapi nggak ada kata terlambat juga mungkin ya kalau kita mulai di saat ini. Iya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai ya, Mbak. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya Hmm. sebelum kita ke sesi dokumentasi ya, Mbak? Iya. Sepertinya sudah cukup. Oh, iya. Oke, oke Mbak Alfa. Di Ya. juga ada dua teman saya nih Mbak bergabung. Oh, Masya Allah. Teman kuliah ya, Hani. Hani dan Ade Irma, tapi Ade Irma sudah live. Sambil menunggu siap-siap, coba saya cek dulu apakah sudah ready semuanya. Ciwinda belum ya, Ciwinda. Oh, masih ada yang mau bertanya sepertinya, Ce. Iya, Mangga silakan. tergantung ini ya. Kalau investasi di bidang saham ada yang zong gak ce gitu kan. Tergantung perusahaannya juga ya. Jadi kita harus pintar-pintar cari tahu gitu. Nah, kalau lihat di aplikasi, apa? Lihat di aplikasi nama perusahaan kita cari info dulu gitu. Kalau perusahaannya belum terpercaya itu bisa jadi zong. Tapi kalau ya atau apalagi kalau misalnya perusahaannya bangkrut gitu atau mengalami kemunduran gitu itu bisa jadi zong. Tapi kalau perusahaannya yang sudah terpercaya itu tidak itu bisa mengurangi kemungkinan jadi zong gitu. Jadi tergantung perusahaan yang kita pilih gitu untuk investasi saham ini. Karena investasi saham ini sebetulnya nggak bisa ini ya apa nggak bisa sembarangan kan sebetulnya. Kita harus pelajari dulu instrumennya, kita pelajari dulu perusahaannya gitu sebelum kita mulai untuk investasi gitu. Cuma memang apa resikonya juga tinggi ya. Em, Investasi yang minim resiko itu ya cuma emas gitu yang tidak tergerus inflasi, yang harganya setiap tahun naik. Tapi kalau investasi yang lain, resikonya juga lumayan ya. Ada resikonya, resiko untuk apa namanya, untuk tidak dapat ada yang itunya juga apa resikonya lumayan tinggi gitu ya istilahnya intinya itu. Tuh.
Repot ya nyimpen emas. Kita kita simpan emasnya di berangkas, Cah. Banyak ya. Kalau kalau nyimpen emasnya 100 kilo ya lumayan repot ya. Nggak bisa kita sembunyiin gitu di mana. Tapi kalau masih kecil-kecil masih bisa lah. Kan kita ada apa? Namanya dompet itu dompet kartu ya, yang khusus untuk nyimpan emas itu. Dompet kartu. Mungkin bisa kita kumpulkan sampai 10 kartu gitu, 10 dompet. Banyak banget ya. Iya, betul. Tapi intinya mungkin tidak ada investasi yang tidak ada risikonya ya, Cek. Iya, tapi memang yang nggak ada risikonya tuh ya cuma emas, Cek. Emas itu nggak ada ini, ya minim resiko lah gitu. Ya, Karena masih ya. harganya setiap tahun pasti naik. Bagaimana? Apakah sudah ready? Sepertinya tidak bisa on cam semua, Cek. Jadi bagaimana? Mau Tapi tetap nggak apa, dilanjut? kita lanjut aja. Siapa Cek nih? Alba tadi siap, tapi nah, Dari lagi chat ya. Jackpot. Lagi chat Ini cuma spot. ber ini ya, cuma bersisa 7 ya. Iya, betul. Oke. Hmm. 1, 2, 3. Sebentar, Cek. Yap. 1, 2, 3. Oke. Mungkin ada gaya bebas, Cek? Nggak Gaya ada? bebas. Oke, yuk. Kita gaya bebas. 1, 2, 3. Baru kok malah yang lain. 1, 2, 3. Oke, terima Masya Allah. kasih. Mungkin selanjutnya penutup ya Mbak. Cek, cek. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Cek Ipat, yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, banyak manfaatnya, dan menurut saya ini isinya daging semua ya, bergizi untuk kita sebagai ibu rumah tangga, khususnya untuk dalam mengelola keuangan gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi ya, Ce, di lain kesempatan, mungkin dengan jumbinar yang lain, mungkin si Ipat bisa mengisi materi mengenai saham ya. Kita yang Amin. mengenai saham gitu ya, Ce. Tapi sekali lagi terima kasih ya, Ce, untuk materi yang disampaikan pada hari ini, luar biasa sekali. Dan peserta pada hari ini juga luar biasa. Terima kasih ya telah menyempatkan hadir dan juga sharing-sharing bersama kita semua. Baik, terakhir ada closing statement, Ce, atau langsung saja? Langsung aja, tapi saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Cik Eva yang sudah memandu acara ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir dalam acara selebrasi Bunda Cekatan Batch 5 ya. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila selama penyampaian materi ada banyak kekurangan dan kesalahan saya. Mohon Insya Allah. dimaafkan. Ya, begitupun juga saya sebagai pemandu acara, sebagai host pada hari ini juga mengucapkan minta maaf atau bila ada salah-salah kata ataupun dari perkataan maupun perbuatan itu. Nah, baik, kepada teman-teman semua, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain kesempatan dalam mencari ilmu, dalam rangka mencari ilmu ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin. Baik, terakhir saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.